إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها المسلمون أحبتي في الله عافني الله وإياكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوه حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat pada kita di dunia dan di akhirat. Khatib mewasiatkan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah karena takwa adalah jalan untuk mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari permasalahan-permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan niscaya Allah akan memberikan rezeki kepadanya selalu dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Wa qala ta'ala, "Wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan membesarkan ganjaran pahalanya. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan untuk urusannya kemudahan-kemudahan. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebagian dari kita sering mengaku mencintai Allah dan Rasulnya salawatullah wassalamuhu wa barakatuhu alaih. Akan tetapi apakah memang benar Allah Subhanahu wa taala
mencintai kita. Jangan-jangan cinta tersebut hanya bertepuk sebelah tangan, sebagaimana perkataan para ulama, laisa sya'nu an tuhib, innama sya'n an tuhab. Yang menjadi ukuran bukanlah engkau mengaku mencintai, akan tetapi yang menjadi standar apakah engkau dicintai dan benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Mencintai adalah salah satu sifat yang mulia dan sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "man yartadda minkum," barang siapa yang murtad dari kalian, "fasawfa ya'tillah biqaum yuhibbuna wa yuhibbuhum wa yuhibbuna," maka Allah akan gantikan dengan orang-orang yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Sekali lagi ukurannya, apakah kita dicintai oleh Allah, bukan hanya seperti orang yang mencintai tetapi ternyata yang dicintai tidak mencintainya. Seperti pepatah Arab mengatakan, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirruhu bidzalik. Semua ngaku pacarnya Laila, akan tetapi ternyata si Laila tidak mengakui semua laki-laki yang mengaku tersebut. Jangan sampai itu terjadi kepada kita. Ngaku cinta Allah, ternyata Allah tidak mencintai kita. Apa tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah? Apa tanda-tanda hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tanda yang pertama dan paling utama adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam akidah, ibadah, muamalah atau adab dan akhlak. Jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai timbangan dalam 4 aspek kehidupan kita. Rasulullah sebagai contoh di dalam akidah yang benar. Rasulullah sebagai contoh di dalam ibadah. Rasulullah sebagai contoh saat bermuamalah, berhubungan dengan manusia, bahkan hewan sekalipun. Rasulullah sebagai suri tauladan di dalam adab dan akhlak-akhlak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Salah satu bukti cinta Allah terhadap hamba adalah ketika seorang hamba berakidah tauhid, tidak mensyirikkan Allah, beribadah sesuai dengan sunnah, tidak melakukan perbuatan bid'ah, bermuamalah yang jujur dan amanah, karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beradab dan berakhlak yang mulia, muka selalu tersenyum di hadapan manusia, tidak suka menyakiti manusia dan suka memberi, karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanda yang kedua bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba adalah ketika seorang hamba tersebut senantiasa lisannya basah berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Pepatah Arab mengatakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Seorang yang mencintai sesuatu
pasti lisannya banyak menyebutkan tentang sesuatu tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzakarani fi mala' dzakartuhu fi mala'in khairum minhu." Siapa saja yang menyebut namaku di hadapan makhluk-makhlukku, aku akan sebut namanya di hadapan makhluk-makhlukku di langit yang lebih mulia, yaitu di hadapan para malaikat. Introspeksi diri kita. Benarkah cinta kita kepada Allah? Berapa banyak tasbih, tahmid, takbir, tahlil, kemudian istighfar, kemudian salawat kita ketika lisan kita di setiap harinya 24 jam Allah berikan waktu. Berapa banyak istighfar kita kepada Allah saat menunggu di halte, saat menunggu di ruang tunggu. Berapa banyak firman-firman Allah setiap harinya kita baca. Apakah kita punya waktu tetap untuk membaca Al-Quran? Walau hanya 10 menit, dengannya kita menghatamkan Al-Quran. Walau hanya 1 halaman dari mushaf Al-Quran. Karena itu adalah tanda cinta Allah terhadap hambanya. Ahibati fillah, yang ketiga, tanda cinta Allah terhadap hambanya adalah, dan ini pelipur lara bagi yang sedang mendapatkan musibah, bagi yang sedang mendapatkan bala, penyakit pada dirinya, orang-orang yang dicintainya diwafatkan, kemiskinan, kekurangan harta, kekurangan nyawa, kekurangan makanan, maka ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, maka Allah akan menguji hamba tersebut. Introspeksilah diri kita. Hidup nyaman, hidup tenang, tanpa kegelisahan, maksiat jalan terus, mungkin itu tanda Allah sedang berpaling dari hamba tersebut, sedang berpaling dari hamba tersebut, karena tidak pernah diuji oleh Allah. Hatinya tidak pernah tidak tenang, senantiasa selalu merasa nyaman meskipun hidupnya dipenuhi dengan maksiat. Ahibati fillah, tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dia menyibukkan dirinya dengan belajar ilmu agama Islam dan mengamalkannya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Yang diinginkan oleh Allah kebaikan, untuk dicintai oleh Allah, Allah akan memahamkan agama kepadanya. Bukan hanya sekedar pengajian, tetapi pengajian yang menghadirkan ketakwaan sehingga lebih dekat dengan Allah, lebih semangat untuk beribadah kepada Allah. Ini sindiran untuk orang-orang yang belum pernah meluangkan waktu untuk hadir di pengajian kecuali khutbah Jumat. Terakhir, siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tandanya adalah hamba tersebut senantiasa diinginkan oleh Allah di akhir hayatnya. Umur sudah 40-an ke atas, lebih mendekat kepada Allah, lebih ingat akhirat, lebih dekat dengan masjid, lebih yang dipikirkan adalah tempat yang akan dia huni. 5 meter kali 2,5 meter, dalamnya 5 meter. 0,5 meter kali 2,5 meter, dalamnya 5 meter. Yaitu kuburan yang ada dalam benaknya senantiasa selalu, apakah saya mati di atas kebaikan, ataukah saya mati di tempat maksiat
dalam keadaan bermaksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah idza arada bi'abdihi khairan 'asala." Allah jika mencintai seorang hamba kebaikan, mencintai untuk hamba tersebut, maka Allah akan maniskan hidupnya. Para sahabat bertanya, "Kaifa asaluhu ya Rasulullah?" Bagaimana hidup yang manis tersebut wahai Rasulullah? Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Allah akan memberikan petunjuk untuknya beramal saleh sebelum meninggal. Semakin tua, semakin dekat jalan selalu menuju masjid. Selalu matanya dengan mushaf. Selalu lisannya berzikir kepada Allah. Selalu hartanya disedekahkan. Senantiasa selalu di dalam pikirannya, saya mati di mana ya Allah? Bagaimana Allah mewafatkan saya ya Allah? Bagaimana keadaan iman saya saat dicabut nyawa oleh malaikat maut? Aqulu ma tasma'un. Astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsan wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibbatil muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaquhu haqqa taqwah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, khatib kembali mewasiatkan agar bertakwa kepada Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan diberikan petunjuk untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Allah berfirman yang artinya, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kalian pembeda antara yang hak dan yang batil. Salah satu tanda Allah mencintai seorang hamba adalah hamba tersebut sangat perhatian dengan amalan wajib, kemudian dia memperbanyak dengan amalan sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai kepadanya selain apa yang aku wajibkan atasnya. Para hadirin, perhatikanlah solat wajib. Perhatikanlah puasa wajib, perhatikanlah ibadah-ibadah wajib, bakti orang tua, menghormati tetangga, memuliakan tamu, menyambung hubungan rahim. Perhatikanlah ibadah-ibadah wajib. Lalu perbanyaklah, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, yaitu amalan sunnah, sampai aku mencintainya. Siapa yang menyibukkan diri dengan amalan wajib dan memperbanyak amalan sunnah, pasti dicintai oleh Allah. Kalau ada yang bertanya, apa sih istimewanya dicintai oleh Allah? Satu ayat saja saya sebutkan, agar engkau haus akan cinta Allah. Satu ayat saja. Saya sebutkan di sana banyak sekali ayat dan hadis yang menunjukkan istimewanya dicintai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ingatlah, wali-wali Allah
yang dicintai oleh Allah, la khauf, mereka tidak akan pernah takut. Tidak akan pernah takut di dunia untuk kehidupan setelah sekarang. Tidak akan pernah takut apa saja yang akan dia hadapi di hari-hari mendatang, baik sisa umurnya atau setelah kematiannya. Tidak akan pernah takut, karena dicintai oleh Allah, pasti dijaga oleh Allah. Walahum yahzanun, dan tidak akan pernah sedih. Orang yang dicintai oleh Allah tidak akan pernah sedih atas apa yang hilang dari dirinya, karena Allah akan ganti, baik saat di dunia ataupun saat di akhirat kelak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallah lan yulqi habibahu finnar." Demi Allah, sungguh Allah tidak akan pernah mencampakkan orang yang dicintainya ke dalam nerakanya Allah. Kesuksesan hakiki, masuk surga, jauh dari api neraka, dapat ridha Allah, mendapatkan, melihat wajah Allah di dalam surga dengan penuh kelezatan iman. Itu hanya untuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم أنجل المستضعفين من المؤمنين في فلسطين. اللهم أنجل من المستضعفين من المؤمنين في غزة بخاصة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى ومن العمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس بغير حساب ولا عذاب. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau surga Firdaus tanpa hisab, tanpa adab. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazar. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau di surga kelak kami bisa melihat wajah Engkau yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ridha la sakhata ba'dahu abada. Ya Allah, ridhailah kami, tidak ada kemurkaan setelah ridha Engkau ya Allah. Allahumma syurna ma'an Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam was sahabati was salafus salih wal awliya wal aqriba wal walidaini ajmain. Ya Allah, kumpulkan Nabi di surga kelak. Kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para salafus salih, orang tua, para kerabat dan seluruhnya birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.